Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqimas salata wa nu'tiyaz zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad habibillahi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang zakat fitrah. Qala al-musannif al-ustadzul Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin. Ats-tsani waktu fadilah. Yang kedua, waktunya mengeluarkan zakat fitrah adalah waktu yang utama, yang paling baik. Yaumul 'Idi ba'da tulu'il fajri, yaitu hari raya pertama bulan Syawal, wa qabla salatil 'Id, dan sebelum salat Id. Wal afdal ba'da salatil fajri, yang lebih utama adalah setelah salat subuh. Jadi yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah itu di hari raya sebelum salat Id. Yang paling afdal lagi setelah habis subuh, ya. Setelah subuh itu zakat fitrah dikeluarkan. Itu yang paling baik. Asalis yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Wa huwa min awwali Ramadan, yaitu mulai tanggal 1 Ramadan. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang ketiga. Ar-rabi' yang keempat, waktu karahatin, waktu yang makruh. Ta'khiruha an salatil 'Id ila ghurubisy syamsi, yaitu mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah setelah salat Id sampai terbenamnya matahari. Jadi yang keempat itu makruh. Makruh itu kapan? Yaitu setelah salat hari raya sampai terbenamnya matahari di hari pertama hari raya. Itu makruh hukumnya. Illa limaslahatin, kecuali tidak makruh kalau ada kepentingan, maslahat. Contohnya apa? Kantidhari qaribin, menunggu kerabat. Punya famili miskin, orangnya belum datang, ya. Itu tunggu enggak apa-apa. Ditunggu sampai selesainya salat Id. Au faqirin sholihin, atau orang fakir yang soleh. Ada orang fakir soleh, ada ustadz tidak punya, ada ustadz miskin, sedang perjalanan, datangnya jam 11 siang hari raya. Nunggu enggak apa-apa, nunggu ustadz itu. Karena itu ada kepentingan orang fakir yang soleh. Yang kelima, waktu hurma, waktu haram. Ta'khiruha an yaumil id illa liudrin. Yang haram ini mengakhirkan mengeluarkan zakat dari hari raya. Jadi sekarang hari raya ya, tidak dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan besoknya, tanggal 2 Syawal ya, atau hari raya hari kedua. Ini hukumnya haram. Illa liudrin, kecuali ada udzur. Kalau ada udzur tidak haram. Fayajuzu ta'khir, maka boleh diakhirkan. Wa takunu qadaan biduni ismin, dan diberikan di hari kedua itu yang ada udzur, itu menjadi qada, ya, menjadi qada, zakat fitrah qada kalau dikasihkan di hari kedua, dan haram kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur tidak haram. Contohnya udzur apa?
Ka'allam yahdur maluhu, seperti hartanya belum cair, ya. Jadi menjual sesuatu untuk zakat fitrah, orangnya semayan janjian, ya nanti tanggal 2 ya uangnya baru ada. Atau uangnya ada di ATM. Ternyata dicek semua bank error, ya. Nunggu hari kedua, maka ini tidak haram karena ada udzur. Paham ya Zal? Awalam yajid al mustahiq bulaha, atau tidak ada orang berhak, ya. Jadi di hari raya itu enggak ada orang miskin, enggak ada orang fakir, enggak ada, ya. Orang fisabilillah enggak ada. Orang punya hutang enggak ada. Enggak ada semua yang 8 golongan. Maka boleh menunggu besoknya sampai ada golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian selanjutnya ala man tajib, kepada siapa wajib zakat fitrah? Tajibu ala kulli muslimin, wajibnya kepada semua orang Islam. Hurrin, yang merdeka, yamliku quta yaumi idi wa lailatihi, yang memiliki makanan pokok sehari semalam. Sawaun akana dzakaron am untha, baik laki-laki maupun perempuan. Sogiron, yang kecil, yang masih muda, au kabiron, atau yang tua. Hurron, baik yang merdeka, au abdan, atau yang budak. Jadi semua orang Islam itu wajib zakat fitrahnya per kepala, ya, bukan satu keluarga satu, tidak, jadi per kepala. Kalau keluarganya 2 ya 2, kalau keluarganya 3 ya 3. Kepada siapa yang wajib? Kepada orang yang memiliki yang mau dimakan malam dan siang Idul Fitri. Ya, jadi yang mau dimakan pada malam dan siang Idul Fitri itu ada. Nah, lebihnya itu buat zakat fitrah. Oh, saya hanya bisa bayar untuk saya sendiri. Maka diutamakan dirinya dulu. Jangan istrinya. Oh, hanya cukupnya 2 orang, baru istrinya, ya. Setelah istrinya, kemudian anaknya. Umpama ngepas, ya. Nah, orang sekarang kan lain. Tidak punya uang, tidak punya beras. Tapi di ATM-nya jutaan, ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini wajib. Wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Dan disyaratkan wajibnya zakat fitrah itu hartanya lebih dari kebutuhannya. Kebutuhannya ini ada 3 macam. Pertama, mu'natuhu wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuh. Yaitu biaya dirinya dan biaya orang yang menjadi tanggungannya. Yang menjadi tanggungannya. Siapa menjadi tanggungannya? Pertama dirinya, setelah itu istrinya, setelah itu anaknya yang kecil, setelah itu ayahnya atau ibunya ke atas. Itu urutannya. Yang kedua, min dainin walau muajjalan. Lebih dari hutang walaupun hutang tersebut belum jatuh tempo, ya. Jadi kalau punya ada uang 500.000 tapi hutangnya 500.000, tidak wajib zakat fitrah, ya. Kalau memang enggak ada harta lain, walaupun hutangnya belum jatuh tempo, enggak wajib zakat. Yang ketiga, as-salis min khadimin wa manzilin yaliqani bihi. Lebih dari pelayan dan tempat tinggal yang layak. Fa idza lam takun fadilatan yaumil id wa lailatahu amma yahtaju min ahdiyadil umur fala zakata alaih. Maka kalau tidak memiliki kelebihan dari 3 kebutuhan tadi, maka tidak wajib zakat fitrah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-wajibu fiha. Berapa yang wajib di dalam zakat fitrah? So'un an kulli syaksin. Yang wajib adalah 1 so' dari setiap kepala, setiap jiwa. Ai arba'atu amdadin, yaitu 4 mud. Bimuddin Nabi, dengan mudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
zakat itu, zakat fitrah wajibnya adalah beras 4 mud. 1 mudnya 6 on. Berarti berapa? 2 kilo, 4 ya. Wa huwa ma yusawi halian 2,75 kilo takriban. Kalau di kitab ini ukurannya adalah sekitar 2,7 kilo. Ya. Jadi kalau di kitab ini ukurannya adalah 2,75 kilo. Kalau di kitab lain ya itu ada yang 2,4 kilo. Bahkan yang 25 kilo itu sudah hati-hati. Karena menurut Syekh Ali Jumu'ah itu jumhur ulama itu 2,04 kilo ya. Jadi yang mengeluarkan zakat 2,5 kilo itu sudah hati-hati, sudah lebih. Sebenarnya zakat fitrah itu yang lebih penting lagi bukan masalah beratnya. Berapa kilo-kilonya bukan. Itu penting, tapi kalau masalah berat itu beras itu tergantung kadar air. Jadi yang paling penting adalah kualitas berasnya. Misalnya panjenengan yang dimakan setiap hari beras rojo lele. Itu kan termasuk beras berkelas. Maka zakatnya ya minimal beras rojo lele. Jangan yang dimakan beras rojo lele, zakatnya beras jatahan ya, beras murah. Ini tidak fair namanya. Kalau panjenengan misalnya yang dimakan beras ayam ketawa ya, merek cap ayam ketawa, maka minimal yang dizakatkan itu adalah beras cap ayam ketawa. Ya kalau bisa yang lebih dari itu. Kalau yang dimakan beras mentari, maka minimal zakatnya itu pakai beras mentari. Seperti itu. Karena apa? Zakat itu termasuk sedekah. Sedekah yang wajib. Sedekah itu yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang baik. Kadang-kadang orang itu tidak fair ya. Yang dimakan beras mentari. Kalau mau takziah itu masih cari ke warung. Walaupun berasnya masih banyak. Ada beras murahan. Loh, untuk apa? Untuk takziah. Nah, seperti itu. Nah itu salah ya. Jadi kalau untuk sedekah atau zakat, carikan beras yang paling baik ya. Saya tuh biasa kalau 4 orang ya, tinggal 4, nah, keluarga saya 4 misalnya, langsung beli beras mentari yang 10 kiloan itu, penak ya, sudah takarannya pas, itu sudah hati-hati dan berasnya juga berkualitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan rezeki bagi kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini selain bulan puasa, yaitu menunaikan zakat fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim.